Halo Sobat Sisi Terang, waktunya latihan otak rutin kita. Semoga kamu sudah siap ya. Ayo mulai. Patrick menelpon polisi. Pria itu tampak sangat khawatir. Istri saya Victoria membawa anjing kami berjalan-jalan sore tadi. Beberapa jam yang lalu anjing kami kembali sendirian. Saya tidak tahu kemana perginya Vicky. Polisi menanyai para tersangka, yakni orang-orang yang sering terlihat di dekat rumah Patrick. Usamar mengatakan dia menonton TV sepanjang hari. Saya sedang sibuk mengantar surat, kata si tukang pos. Saya tidak punya waktu untuk berlama-lama di daerah ini, dan saya tidak melihat apa-apa. Dan Pak Thomas mengatakan kepada polisi bahwa dia WFH di rumah. Detektif itu langsung tahu salah satu dari mereka berbohong. Siapa ya? Si tukang pos, lengan bajunya sedikit robek dan ada bekas gigitan anjing di tangannya. Ditambah lagi, kamu lihat bulu hitam di kaki celananya? Anjing Victoria mungkin berusaha melindungi wanita itu. Peter lulus dari akademi kepolisian dan mulai bekerja sebagai detektif magang. 1 minggu di pekerjaan barunya, Peter sudah mendapatkan kasus rumit pertama yang harus dia tangani. Salah satu rekannya sedang menyelidiki serangkaian kejahatan yang berhubungan dengan penyelundupan. Dia hampir memecahkan kasus tersebut. Namun beberapa hari yang lalu, wanita itu menghilang. Peter mengunjungi lokasi terakhir di mana rekannya itu terlihat dan menemukan sebuah catatan. Peter mendapatkan 3 orang tersangka. Bill, seorang manajer di sebuah perusahaan minyak. Todd, seorang penjual perhiasan. Dan John, seorang dealer mobil. Siapa yang tahu sesuatu tentang hilangnya rekan Peter? Peter berhasil membuktikan bahwa dia layak mendapatkan rencana detektifnya. Pria itu membalikan pesan tersebut dan mencoba membacanya. Anehnya, huruf-huruf itu membentuk kata-kata yang cukup jelas. Bill is boss. He sells oil. Pak White, seorang pengusaha kaya menghilang dari kamar tidurnya. Namun dia berhasil meninggalkan sebuah catatan. Bunyinya, tanggal 1 Juli, 4 Januari, 1 Desember, 8 Februari. Polisi menanyai orang-orang yang ada di rumah pada saat itu. Judy, istri Pak White berkata, "Aku terkejut, suamiku selalu sangat berhati-hati. Sayangnya aku tidak tahu apa-apa. Aku sedang pergi menginap di rumah orang tuaku." Logan, sekretaris Pak White, mengatakan kepada polisi bahwa dia sedang mengerjakan laporan untuk atasannya dan tidak meninggalkan ruang kerjanya. Dan Rose, putri Pak White, menjawab, "Aku sedang ada tamu, kami di kamar terus. Bisakah kamu membantu polisi memecahkan kasus ini?" Dalang dibalik hilangnya Pak White adalah istrinya sendiri. Tanggal 1 Juli berarti huruf J, tanggal 4 Januari U, tanggal 1 Desember D, dan tanggal 8 Februari Y. Secara keseluruhan bisa dibaca Judy. Julia keluar untuk makan siang di restoran favoritnya. Dia duduk di meja dekat jendela dan meletakkan tasnya di kursi di sebelahnya. Setelah wanita itu memberikan pesanannya kepada pelayan, dia pergi ke toilet untuk mencuci tangan. Namun saat dia kembali ke mejanya, tasnya sudah terbuka dan dompetnya hilang. Pelayan restoran mengatakan bahwa dia hanya melihat 1 orang pria yang melewati mejanya. Pria itu bertubuh pendek dengan tato di lehernya. Dia sepertinya pergi ke teras. Julia bergegas ke sana dan melihat 3 orang duduk di meja mereka. Dia melihat mereka dengan penuh perhatian dan langsung tahu siapa yang mengambil dompetnya. Siapa pencurinya? Si wanita muda di sebelah kanan. Kamu bisa lihat wig dan beberapa pakaian pria di dalam tasnya. Ditambah lagi, dia mengenakan turtleneck untuk menutupi tatonya. Jennifer terlambat masuk kerja. Lagi-lagi, bosnya sangat marah. Dia mengatakan kepada wanita itu bahwa dia akan membiarkannya kali ini jika dia bisa memecahkan teka-teki bahasa Inggrisnya. I'm A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z.
Teka-teki ini terlalu sulit untuk Jennifer. Dia tidak bisa memecahkannya dan dia pun didenda. Kalau kamu gimana? Bisakah kamu menemukan jawabannya? Jawabannya, I'm missing you. Paham kan? Tidak ada huruf U di sana. Suatu ketika, sebuah bank dirampok. Polisi mencurigai bahwa salah satu penjaga keamanan bank telah membantu para penjahat. Seorang detektif polisi memutuskan untuk menanyai 3 orang dari mereka. Satpam pertama mengatakan bahwa dia mendengar seseorang berteriak dan bergegas ke sana. Namun saat dia tiba, para penjahat itu sudah pergi. Satpam kedua menjelaskan bahwa dia sedang menikmati secangkir kopi pada saat kejahatan terjadi. Dia bahkan tidak mendengar apa-apa. Dan satpam ketiga mengatakan bahwa dia telah mengejar para pencuri. Namun dia harus berhenti untuk mengikat tali sepatunya. Tanpa pikir panjang, dia berjongkok di dekat pintu darurat. Pada saat itu juga, pintu terbuka dan menghantam kepalanya. Ketika dia tersadar, para penjahat itu sudah pergi. Detektif segera mengetahui penjaga mana yang bersalah. Siapa dia? Si penjaga keamanan ketiga, karena semua pintu darurat terbuka ke arah luar untuk alasan keamanan. Seorang guru matematika memberitahu muridnya tentang angka Romawi. Setelah itu dia meminta mereka untuk mengubah IX menjadi 6 dengan satu tarikan garis. Satu-satunya syarat adalah para siswa tidak boleh mengangkat pulpennya dari kertas sampai garis itu selesai. Mark adalah orang pertama yang menyelesaikan tugas ini. Bagaimana dia melakukannya? Dia menggambar huruf S di depan IX dan jadilah 6 yang berarti 6. Lihatlah pasangan ini, ada yang salah dengan salah satu dari mereka. Yang mana? Pasangan di sebelah kanan itu aneh. Lihat pantulan mereka di cermin. Kayaknya itu terbalik. Nick menelepon istrinya Lauren dari kantornya dan berjanji bahwa dia akan pulang jam 8. Hari itu adalah hari ulang tahun Lauren yang ke-35. Dia sudah mempersiapkan pesta selama 3 hari, memesan makanan, mengirim undangan ke teman-temannya, dan mendekorasi rumah. Nick pulang ke rumah pada pukul 8.05. Dia membawa kue, bunga-bunga indah, dan gelang yang mahal. Tapi Lauren malah marah. Kenapa ya? Lauren yakin Nick akan datang pada pukul 8 malam pas pesta ulang tahunnya, tapi dia malah pulang pukul 8.05 pagi. Lihatlah gambar ini. Apa yang salah di sini? Bunga tidak mekar pada musim dingin. Bagaimana dengan gambar ini? Lihat bus ini, itu jelas bus sekolah, tapi kenapa warnanya hijau? Ada 2 kesalahan dalam gambar ini. Bisakah kamu menemukannya? Wanita itu memakan supnya dengan garpu, dan ada katak di piring gadis itu. Astaga! Lihat gambar ini dan cobalah untuk mencari tahu apa yang tidak sesuai di sini. Benar, itu adalah kompor gas. Semua perangkat lainnya menggunakan listrik. Dalam gambar ini kamu melihat seorang seniman dan 3 orang wanita yang mengagumi karyanya. Bisakah kamu menebak mana istri sang pelukis?
Pasti wanita yang di tengah. Coba perhatikan, ada noda cat biru yang sama di pakaian si seniman dan wanita ini. Dan siapa istri dokter ini? Oke, wanita di sebelah kanan ini adalah rekan kerja si dokter. Wanita ini kemungkinan besar adalah seorang pasien. Lihatlah giginya. Dan wanita yang di tengah adalah istrinya. Sekarang, lihat manusia serigala ini. Yang mana yang palsu? Yang di sebelah kiri, dia mengenakan kostum. Lihat resletingnya. Mike datang ke kantor polisi dan mengklaim bahwa dia baru saja mengalami kecelakaan mobil. Seorang petugas polisi menemani Mike ke tepi sungai tempat kecelakaan itu terjadi. Mike mengatakan kepadanya bahwa dia kehilangan kendali saat mengemudi dan mobilnya jatuh ke sungai. Mike berhasil keluar dari sana dan berenang ke permukaan, tapi mobilnya sudah tidak ada. Sekarang, dia harus menulis laporan ke perusahaan asuransinya. Petugas mendengarkan cerita Mike dan menahannya. Kenapa? Lihat aja sih Mike, pakaiannya kering. Kalau dia baru saja keluar dari sungai, pakaiannya pasti basah. Dia mungkin mengarang cerita ini untuk mendapatkan asuransi mobilnya.